Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Abdul Ghaffar. Saya sendiri akan membahas tentang algoritma Advanced Encryption Standard. Algoritma Advanced Encryption Standard atau biasa disebut dengan AES, ini merupakan perbaikan dari algoritma Data Encryption Standard (DES). Karena memang diusulkan untuk menggantikan dengan algoritma DES. Nah, selanjutnya table of content. Ya, adapun yang sub-sub yang mungkin saya ambil dari pembahasan saya kali ini ialah kita di sini akan membahas yaitu tentang sejarah dari algoritma AES. Kemudian setelah itu kita akan bahas algoritma Grinnell. Nah, di mana AES ketika diusulkan ada sekitar 5 kandidat algoritma. Nah, kemudian algoritma Grinnell inilah yang dipilih sebagai algoritma yang memenuhi yang memenuhi standarisasi dari AES ini. Nah, dalam algoritma Grinnell sendiri ada beberapa tahapan yaitu case schedule. Case schedule yang mana fungsinya untuk membangkitkan sebuah round key atau RK. Ya, kalau ada lebih biasa kita kenal dengan istilah internal dan eksternal, di mana ada 16 kunci yang dipakai pada setiap iterasi atau perputarannya. Sementara di bagian algoritma AES kita akan membangkitkan 10 buah rompi untuk melakukan enskripsi pada 10 round pada AES berukuran 128 bit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses enskripsi yang nanti akan kita jelaskan pada presentasi kali ini. Oke, lanjut. Nah, baik, kita langsung membahas History Advanced Encryption Standard AES. AES adalah sebuah blok chips yang ditujukan untuk menggantikan DES untuk aplikasi komersial. Oke. Nah, bagaimana AES ini ditemukan? AES adalah sebuah blok chipper yang ditujukan untuk menggantikan DES untuk aplikasi komersial yang saya sebutkan tadi. Dipublikasikan pada 2001 oleh Institute of Standard and Technology. So, ada beberapa panjang blok yang digunakan yaitu 128 hingga 256. Nah, setiap blok sendiri memiliki jumlah round atau perputaran yang berbeda. Kalau untuk yang kita pelajari ini adalah sekitar 128 bit, memerlukan sekitar 10 putaran atau 10 round. Oke. Lebih tepatnya di sini kita menggunakan 9 ditambah 1 putaran. Karena di putaran terakhir akan ada langkah yang lebih singkat, ya. Artinya tidak sepanjang dari langkah di 9 putaran yang lain. Sementara untuk nilai blok yang lebih besar 192 dia menggunakan 12 putaran dan 256 menggunakan dan 256 dia menggunakan sekitar 14 putaran. Oke, selanjutnya. Nah, algoritma Grinnell seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya sempat saya sebutkan tadi di awal, ya. Terpilihnya algoritma Grinnell ini merupakan sebuah standarisasi baru dan kemudian diminta, ya. Yang tadi itu saya sempat bahas ya di awal, AES merupakan sebuah standarisasi baru, ya, dan kemudian diminta untuk beberapa orang pakar yang berpengalaman di bidangnya, ya, mengusulkan dari sekian banyaknya usulan terpilih ada 5 kandidat, dan 5 kandidat terpilihlah algoritma Grinnell ini dengan nilai yang paling tinggi seperti yang teman-teman bisa lihat di layar PPT. Nah, sehingga ketika kita membaca refleks algoritma Grinnell ataupun AES, maka keduanya adalah sama karena algoritma ini yang dipakai sebagai standarisasi dalam AES yang kita gunakan saat ini. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, itu ada Grinnell sendiri itu memiliki 76 positif, 10 negatif. Serpent itu ada 59 positif dan 7 negatif.
Selanjutnya, two-phase ada dengan hasil 10, 31 positif, 21 negatif. Habis itu ada min 14, XC6, 23 positif, 37 negatif. Selanjutnya ada Mars, yang dimana memiliki nilai min 70, ya, sekitar 13 positif dan 83 negatif. Oke ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung ke contoh daripada algoritma Ritney. Ya. Ketika ingin menenskripsi ada dua komponen yang kita akan bahas pertama kali, yaitu plain state dan juga chipper key. Ya, chipper key. Ya, bisa ke teman-teman state itu yang tadi yang bloknya rada warna kuning itu dan chipper key yang berwarna biru itu. Oke. Nah, di sini setiap blok plain text disebut sebagai states. Ya. Nah, sehingga Anda bisa berikan keterangan, misalkan di sini nih. Nah, itu yang di state ya. Ini adalah blok dari plain text. Sementara di sini chipper key adalah kunci. Ya, chipper key sendiri adalah kunci. Kunci yang nanti akan kita gunakan untuk membangkitkan 10 buah round key. Oke. Jadi nanti akan ada chipper key dan round key sama seperti kunci eksternal dan internal dari AES. Oke. Nah, ditampilkannya dalam 2 heksadesimal. Bisa teman-teman lihat di angka di bawah itu. Step 3 di sini mewakili heksadesimal. Kita ambil contoh di sini. 3 di sini adalah 2 ditambah 1, kemudian 2 heksadesimal adalah dengan nilai 2 di sini. Kemudian kan ada 2 heksadesimal. Maka dihitung sebagai 1 page. Ya, satu heksadesimal akan ditampilkan dalam 4 bit. Oke. Dalam satu heksadesimal akan menampilkan 4 bit. Nah, bisa lihat teman-teman, sehingga ada sekitar 8 dikalikan di sini, ada 4 kali 4 ya, ada 4 dikali 4, 16 kali 8, totalnya 128 bit. Ya, tentunya bloknya akan lebih besar ketika kita menggunakan ukuran AES yang lebih besar pula. Oke. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya, oke. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita langsung pada tahapan initial round, yang mana akan dilakukan 9 putaran. Oke, bisa teman-teman lihat tuh 1, 2, 3, 4. Ada sekitar bakal di sini kita akan melakukan tahapan 9 putaran dengan 4 proses, yaitu prosesnya itu yaitu ada subbit, bahasa yang saya ketahui ya, subbit, shift row, mix column, dan adjourn key. Kayak adjourn key ini sama dengan proses ekspor. Dilakukan 9 kali, kemudian dilakukan pada final round. Atau tahun ke-10 dilakukan proses yang lebih singkat, yaitu tanpa menggunakan mix column. Sehingga mix column ini tidak dilakukan di round key yang ke-10. Ya, begitu singkatnya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, a picture is worth a thousand words. Oke, lanjut. Oke, key schedule. Kita langsung ke proses yang pertama, yaitu pembangkitan kunci atau key schedule. Untuk pembangkitan kunci tersendiri nanti setiap rongki akan berukuran sama, yaitu 4 kali 4. Ya, seperti bisa teman-teman lihat, 4 kali 4, sehingga kita bisa pisahkan. Misalkan 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4. Setiap blok ini akan disebut sebagai rongki ya teman-teman. Di sini kotak biru bisa teman-teman lihat disebut sebagai shipper key. Ini adalah rongki 1. Rongki pertama. Selanjutnya rongki 2, rongki 3, sampai rongki N atau 10. Oke. Pada setiap rongkinya nanti akan ada proses yang khusus di kolom 1 yang mana disebut sebagai kolom 1 ya, disebut sebagai kolom 1. Sementara sisanya adalah 2 sampai 4 dan seterusnya. Nah, di dalam kolom 1 ini prosesnya akan lebih panjang pada setiap rongki. Jadi perlu diingat nih teman-teman, kolom pertama dari setiap rongki prosesnya akan lebih panjang dibandingkan kolom 2 sampai 4 pada setiap rongki. Nah, setiap rongki prosesnya akan sama, yaitu di kolom 1 dia lebih panjang, di kolom 2, 3, 4 dia akan lebih pendek prosesnya. Oke, ya mungkin itu saja dari saya penjelasan singkat mengenai AES ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen telah mengizinkan ke saya untuk buka SKD pada hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.